Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita kali ini tentang teks editorial bersama saya Ibu Trisha Widastuti, Guru Man 2 Mojokerto. Sementara membaca sepi kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur teks editorial. Sebelum kita menganalisis, terlebih dulu kita pahami apa itu teks editorial. Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Isu atau masalah aktual yang ada dalam sorotan masyarakat itu seperti masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang virus corona, pilkada, kebijakan pendidikan, atau yang lain. Teks editorial ini biasanya secara rutin akan muncul di koran atau majalah-majalah. Fakta dan opini dalam teks editorial. Pada teks editorial mengandung ragam informasi fakta dan opini yang menjadi sorotan penting media itu. Oleh karena itu, dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang sekedar opini adalah suatu keharusan dalam menanggapinya. Cara membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Yang pertama, pilih berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Kalimat seperti itu termasuk kalimat opini, bukan fakta. Yang kedua, pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga terpercaya atau kalimat langsung dari hasil wawancara. Yang ketiga, identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Yang keempat, verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial. Contoh kalimat opini bisa berupa kritik. Contoh kalimatnya, kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Yang berupa penilaian, Pertamina tidak semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam pembuatan keputusan. Yang berupa prediksi, redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50%. Berupa harapan, pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang dan gas untuk kemakmuran rakyat. Yang terakhir berupa saran, caranya dengan mengambil atau mengisikan sepersekian persen keuntungan untuk mensubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan menengah ke bawah. Struktur teks editorial ada tesis atau pengenalan isu, ada argumentasi atau penyampaian pendapat, ada penegasan ulang. Yang pertama, pengenalan isu. Bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis, sehingga pengenalan isu dalam paragraf itu sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. Biasanya ada dari paragraf pertama. Yang kedua, penyampaian argumen-argumen merupakan tanggapan para penyusun media yang bersangkutan mengenai kejadian, peristiwa, atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Pada bagian ini, redaktur dapat menunjukkan di mana posisinya, keberpihakannya terhadap isu yang dibahas, setuju atau tidak setuju, atau justru hanya mengapresiasi
atau memberikan pujian saja. Yang ketiga, simpulan, saran, atau rekomendasi. Bagian ketiga ini adalah penutup, dapat dikatakan menjadi sikap akhir, saran, kesimpulan maupun rekomendasi dari informasi yang dikomentari. Saran yang baik tidak akan hanya sekedar membahas gambaran umum solusinya saja. Saran harus lengkap dengan gambaran khususnya, sehingga pihak yang dikritik tidak merasa disepelekan. Saran atau rekomendasi yang baik adalah bersifat praktis atau dapat dipraktekkan, tidak hanya teoritis. Ciri teks editorial berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa cirinya yang pertama bersifat fakta atau peristiwa yang aktual, yang kedua berupa opini atau pendapat, yang ketiga memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Yang ketiga, yang keempat, terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi, ditunjukkan oleh bagaimana caranya secara konkret. Contoh teks editorial saya ambilkan dari surat kabar Tempo edisi 10 Agustus 2020 dengan judul "Jangan Pertaruhkan Nasib Peserta Didik, ini akibat Corona" ya. Untuk struktur pertama, pengenalan isunya atau tesisnya adalah: di tengah pandemi COVID, sekalipun pemerintah tetap berkewajiban hak anak bangsa untuk memperoleh pendidikan. Meskipun begitu, pemerintah tidak boleh sembarangan membuka sekolah berdasarkan status wabah suatu daerah. Untuk struktur kedua adalah penyampaian pendapat atau argumen-argumen yang diberikan. Menteri Pendidikan pada Jumat lalu mengizinkan sekolah yang berada di zona kuning untuk mengadakan pembelajaran luring atau tatap muka. Padahal sebelumnya Kemendikbud hanya mengizinkan sekolah di zona hijau saja untuk dibuka secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati, izin berdasarkan status wilayah tersebut bisa menjadi malapetaka, sebab zona merah, kuning, oranye, atau hijau bukanlah sekat yang ketat. Selama pergerakan penduduk antar zona masih bebas, maka semua zona tetap rawan tertular COVID-19. Izin pembelajaran tatap muka sebaiknya diberikan berdasarkan kesiapan dari masing-masing sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Tolak ukurnya tidak hanya ketersediaan fasilitas pencegahan penularan, sekolah juga harus memastikan semua guru, staf, murid, hingga orang tua tidak memiliki riwayat interaksi dengan siswa yang terpapar virus. Hal itu bukanlah hal yang mudah. Pengakuan Menteri bahwa PJJ selama masa pandemik kurang efektif bukanlah hal yang mengada-ngada. Di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil, banyak murid yang tidak memiliki smartphone atau akses internet. Tidak sedikit pula guru yang belum siap mengajar. Pandemik telah memperlihatkan betapa timpangnya infrastruktur Indonesia. Menurut penelitian survei penyedia jasa internet Indonesia pada tahun 2018 juga mengungkapkan hasil serupa. Di Jawa, lebih 55,7% penduduknya dapat mengakses internet, sedangkan di Kalimantan baru 6,6%. Namun semua fakta tersebut tidak menjadi alasan untuk memperlonggar izin pembukaan sekolah. Pada masa pandemik yang masih berkecamuk, pemerintah tidak boleh bertaruh dengan memperluas wilayah yang boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, penegasan ulang. Pemerintah harus berlebih keras lagi untuk mencari jalan keluar mengatasi hambatan pembelajaran daring, misalnya dengan berikan tunjangan dan fasilitas yang memadai untuk para guru dan murid yang kurang mampu. Sembari tersebut, pembelajaran jarak jauh, pemerintah juga sebaiknya mendorong keluarga sebagai salah satu tempat pendidikan utama. Pandemik telah memaksa orang tua untuk lebih lama berada di rumah bersama anak-anaknya. Sekian itu tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.